How was your day? My day, it's been okay. I mean, it's been such a busy day. It's just the middle of the day, so yeah, I still have lots of energy to go through this day actually. But yeah, it's been okay. My day is good too. I have a lot of fun. You had fun? Yeah. What kind of games that you guys usually play together? We just play Tokaboka. Tokaboka? What kind of game is that? I'm really not familiar. Can you explain? It's an online game. An online game? Hai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalain loncengnya juga ya. Jadi kali ini Sela akan mewawancarai Kak Izati Zepania, SOS MSI. Nah, Kak Zepa ini sebagai Director of Public Communication at UICI and founder of Tutor.id, Communication Studies Lecture. Okay, thank you Kak Zepa for joining my interview today. Of course, I'm very happy to be here. Nah, sebelum kita membahas tentang pentingnya bahasa asing, Sela ingin bertanya nih, apa itu bahasa asing? Dan selain bahasa Inggris, adakah bahasa asing lainnya yang juga gak kalah penting untuk dipelajari? Okay, so that's your first question? Yes. Alright, jadi apa itu bahasa asing? Bahasa asing sebetulnya bahasa selain bahasa ibu kita, Sheila. So, bahasa ibu kita itu bahasa apa sih? Kalau kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, besar di lingkungan orang-orang Indonesia, maka bahasa ibu kita adalah Indonesian language, right? Bahasa Indonesia. Nah, bahasa selain bahasa Indonesia dari negara lain, itu dia yang kita sebut sebagai bahasa asing. Jadi bahasa ibu kita itu bahasa yang kita gunakan sehari-hari, termasuk juga bahasa-bahasa daerah gitu ya. Kalau kakak kan bahasa Palembang, karena kakak kebetulan orang Palembang. Tapi karena kakak sekolah di sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia, maka kakak juga paham betul bahasa Indonesia dan tumbuh besar di Indonesia, akhirnya bahasa Indonesia juga menjadi bahasa ibu kakak, didampingi dengan bahasa daerah kakak yaitu bahasa Palembang. Kalau kakak sendiri sebetulnya lahir waktu itu di Melbourne, Australia, Sheila. Nah, tapi kakak di sana hanya sampai usia 6 tahun. Itu kan usia-usia kita masih berkembang secara pesat banget ya, Sheila ya. Jadi, ketika kakak sampai di usia 6 tahun, I was really fluent in English. Dulu kakak fluent banget bahasa Inggrisnya, hampir seperti bahasa ibu. Tapi karena setelah usia 6 tahun kakak pindah ke Indonesia, kemudian dikelilingi keluarga yang full pakai bahasa Indonesia, akhirnya bahasa Inggris tadi menghilang pelan-pelan, Sheila, dan kakak jadi lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia sampai saat ini. Walaupun untuk bahasa Inggris terus kakak coba untuk pelajari. Salah satu bahasa yang pernah kakak pelajari ya, Sheila, itu adalah bahasa Mandarin, kemudian bahasa Arab, dan bahasa Jepang. Masing-masing bahasa itu punya challenge tersendiri, termasuk bahasa Jepang tuh. Jadi ketika kakak masih SMA, kebetulan ada mata pelajaran bahasa Jepang. I was really into it, ya, kakak sangat suka sekali mempelajarinya until I learn about kanji. Sampai akhirnya kakak mempelajari kanji. Nah, kanji itu kan complicated banget ya bentuk-bentuk hurufnya. Kakak jadi agak sedikit overwhelmed gitu, agak sedikit kesulitan. Nah, karena kesulitannya menguras tenaga, akhirnya I give up on that. Kakak jadi menyerah, which is a bad thing ya, nggak boleh ditiru. Karena if you find something, if you stumble on something, if you struggle a little bit, it's okay. Just continue, working on it gitu ya. Tetap lanjut harusnya.
gitu. Tapi kakak waktu itu ngerasa aduh draining banget gitu loh belajar bahasa Jepang, akhirnya I gave up on that. Nah, menjawab pertanyaan Sheila tadi, bahasa apa sih yang perlu kita kuasai selain bahasa Inggris? Balik lagi kayak tadi kakak sampein, bahasa apapun dari negara lain yang menurut Sheila menarik, misalnya silahkan dipelajari aja. Seperti misalnya bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Cina. Karena nanti ke depannya kita kan udah era globalisasi nih Sheila. Udah ada yang namanya global citizen, ya kan? Global citizen itu apa sih? Maksudnya kita seluruh dunia ini saling terkoneksi satu sama lain gitu loh. Jadi udah nggak terpetak-petak lagi orang Indonesia cuma bisa komunikasi sama orang Indonesia atau orang Jepang cuma bisa komunikasi orang Jepang. No, but we all are connected to one another in this world. Di dunia ini kita semua terkoneksi. Jadi it would be so much fun if you can communicate with Japanese people misalnya, with their language ya, bukan dengan bahasa Inggris. Kalau dengan bahasa Inggris kan itu international language, bahasa yang memang biasa digunakan gitu loh secara umum di seluruh dunia. Tapi kalau kita bisa ajak mereka communicate with their own language, nah biasanya kita dapat privilege tertentu. Privilege itu apa sih? Maksudnya kita dapat perlakuan spesial nih. So if you have this, passion in you, ngerasa aku kayaknya suka belajar bahasa, pilih aja bahasa manapun yang Sheila tertarik gitu. Oke. Baiklah Kak, kita ke pertanyaan kedua ya Kak. Of course. Nah, mengapa bahasa asing begitu penting untuk dipelajari bagi pelajar dan anak-anak seusia Sheila? Dan apakah kemampuan berbahasa asing itu berperan penting dalam kehidupan kita? Oke, kenapa bahasa asing penting untuk dipelajari oleh pelajar, terutama anak-anak seusia Sheila? Kenapa? Karena I remember when I was your age, I was really, I don't know, is this the right word? I feel like I was really smart. It was my heyday. It was like my biggest era of studying and learning and exploring. Karena di usia tersebut kakak merasa kakak tuh bisa menghafal banyak sekali hal secara cepat dan tepat gitu Sheila. So I remember when I was your age, waktu kakak usia Sheila, kakak itu disodorin teks 6 halaman untuk dihafal karena kakak mau lomba news presenter waktu itu. Nah, I was a little skeptical, agak-agak ragu, nggak mungkin bisa ngapalin 6 halaman ini dalam waktu 3 minggu. Tapi karena guru kakak, she encouraged me to do that, she believed in me, so I gave it a go. Jadi kakak hafalin aja, ternyata bisa 3 minggu hafal 6 skrip dalam bentuk 6 halaman, dan akhirnya kakak menang. Nah, itu adalah turning point kakak. Jadi kayak kakak mikir, waduh, berarti aku bisa nih gitu loh, kekuatan otak aku itu nyampe nih gitu ya, dalam artian, nah artinya kan kemampuan otak kita itu lagi berapi-apinya banget nih, lagi oke-okenya banget, apalagi di usia kayak Sheila. And Sheila, you're one of those privileged kids Sheila. Kenapa? Karena bukan hanya Sheila bisa sekolah di international school, tapi Sheila juga punya Mami Willa yang very supportive gitu ya. Bukan hanya supportive tapi juga bisa memfasilitasi Sheila dengan berbagai akses untuk mengembangkan diri. Nah, menjawab pertanyaan Sheila tadi, kenapa penting untuk belajar bahasa asing di usia Sheila? Karena balik lagi, kita keadaannya memang sedang betul-betul baik gitu ya kondisi otaknya untuk menghafal banyak hal, menyerap banyak hal termasuk bahasa, itu satu. Kemudian yang kedua, kita apalagi yang beruntung ya punya supportive parents yang bisa accommodate, yang bisa memberikan akses pembelajaran, itu dimanfaatkan gitu. Kita bisa les, kita bisa belajar dengan comfortable at home, kita bisa ketemu orang-orang yang memberikan masukan dan lain-lain. Jadi itu ya Sheila ya. Focus on English first. Jadi kalau kita sudah
menguasai bahasa Inggris, itu yang utama. Baru setelah itu, you can try to learn more about other languages. But my advice would be focus on English first, because that's the international language, ya kan, the most used language, ya kan. Banyak sekali media-media besar, Sheila, kemudian jurnal akademik maksudnya itu hasil-hasil riset yang bagus-bagus, hasil-hasil penelitian yang keren-keren, tertulisnya dalam bahasa apa? Written in English, right? So if you want to understand, if you want to have access to all this important information, kalau Sheila mau dapetin semua informasi penting ini, then you have to master English first, of course. Jadi bahasa Inggris dulu, karena banyak informasi penting di seluruh dunia ini written and of course also spoken in English. Oke Kak, and we are going to the third question. Oke. Adakah tips and trik dari Kak Zepa dalam mempelajari bahasa asing? Dan bagaimana agar komunikasi dengan bahasa asing bisa lebih maksimal? Tips dan trik dalam mempelajari bahasa asing. Nah, sebetulnya Sheila, there's no better answer for such question. Gak ada jawaban yang lebih tepat selain you have to go to that country. You have to go to that country and spend some time there. Maksudnya gimana? Misal Sheila pengen lebih fluent in English. Okay, try to find one English speaking country, misalnya London, UK. Oke, kita spesifikkan London, kota London. Oke, silakan go to London, spend some time in there, maybe for a training, ya kan? Mungkin ikut pelatihan, or maybe for, just a casual holiday. Boleh holiday selama mungkin 1 bulan, if you have access to that, ya kan? Silakan. Nah, biasanya dengan kita berinteraksi langsung sama native, ya kan, sama orang-orang yang memang bahasa ibunya bahasa Inggris, kita akan jadi ikut belajar secara lebih cepat compared to if we learn the language here in Indonesia yang mostly, yang kebanyakan orang-orangnya kurang begitu fluent gitu ya. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah go to an English speaking country, atau kalau mau belajar French ya udah ke Paris misalnya. Itu biasanya kita jadi bisa lebih cepat. Tapi Sheila tetap harus dibekali, ya tetap Sheila harus ikut English course gitu ya, ikut les supaya dapat dasar-dasarnya dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, find as many English speaking friends as possible. Orang-orang ini gak harus orang native atau bule gitu ya istilahnya, tapi bisa juga teman-teman Sheila di sekolah yang juga passionate to learn about English, atau kakak juga sebetulnya masih belajar banget nih, tapi kakak seneng kalau misalnya bisa dapat partner untuk belajar lagi atau latihan lagi berbicara dalam bahasa Inggris. Yang terakhir, yang ketiga, read as many as possible, as many books or as many websites that are written in English, or as many articles gitu ya in English as possible. Jadi yang pertama, you can go travel, you can speak, ya kan, find a partner for that, and then you can read as many books or anything that are written in English. Kita ke pertanyaan keempat ya Kak, ke pertanyaan terakhir. Nah, Kak Zepa, saya pernah nih mendengar istilah lingua franca. What is lingua franca? Dan mengapa bahasa Inggris menjadi lingua franca? What is it, Sheila? Sorry, I kind of lost you a little bit. Oke. Sheila pernah mendengar nih istilah lingua franca. Apa itu lingua franca? Dan mengapa bahasa Inggris menjadi lingua franca? Oh, okay. So lingua franca is also known as a common language between whose native languages are different. Jadi semacam ya international language gitu ya. So lingua franca are,
considered to be a language that we can use internationally by anyone from different cultures, different backgrounds, and of course different languages. Oke, jadi lingua franca ini adalah bahasa yang biasanya digunakan oleh orang-orang dengan bahasa native atau bahasa ibu yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin bisa berkomunikasi sama orang-orang dari berbagai budaya atau berbagai etnis dan dari berbagai negara, of course, maka kita harus menguasai lingua franca. Nah, salah satu bahasa yang menjadi lingua franca adalah English, of course. As I mentioned earlier, English is very important as an international language, and most important information in this world are written or maybe also spoken in English. Nah, jadi teman-teman, belajar adalah suatu kegiatan yang bisa membuat seseorang untuk menggali ilmu dan merubah kualitas diri individu itu sendiri. Karena pada dasarnya, belajar pada hari ini tidak langsung berguna pada hari ini, melainkan pada masa depan atau masa yang akan datang. Di tengah derasnya arus globalisasi masa ini, bahasa asing merupakan salah satu hal yang penting dalam berkomunikasi. Menguasai bahasa asing kuncinya adalah terus berlatih dan diasah. Okay friends, that's all our interview with Kak Zepa. And for Kak Zepa, thank you so much. Sehat dan sukses selalu ya Kak. Pleasure, of course. I'm very happy to be here. Sukses selalu untuk Sheila. Mudah-mudahan apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat bukan cuma bagi Sheila, but also to your followers or your subscribers. Keep up the good work. Can't wait for more videos from Sheila. Thank you. Oke teman-teman, don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Bye. See you guys next time.